Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Berliani, NIM 2119199. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan kerja kuliah lapangan yang sudah dilaksanakan kemarin. Baik, bagian saya yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Poin yang akan saya bahas pertama adalah tentang sumber dana dari SPP siswa. Sumber dana dan keuangan SPP Negeri 2 Salatiga berasal dari pemerintah pusat berupa dana BOP dan dana BOS. Karena sebagai sekolah negeri di Kota Salatiga, maka sumber dana dari siswa dan masyarakat hampir tidak ada. Dana BOS dan BOP tidak boleh digunakan untuk membiayai honor guru dan pegawai. Sumber dana keuangan sekolah berasal dari SPP, besarannya adalah Rp0 per bulan. Kemudian anggaran provinsi, direktorat atau pusat. Dengan adanya dana BOS ini membantu siswa atau siswi yang tidak memiliki biaya pendidikan, sehingga orang tua tidak memiliki beban, tidak ada lagi memiliki alasan jika sekolah itu mahal. Sumber dana dari masyarakat bisa diperoleh melalui sumbangan dari masyarakat, bisa berupa bentuk peralatan ataupun jasa yang sifatnya tidak mengikat. Sumbangan ini sulit untuk didata dan selalu kurang diperhitungkan dalam perencanaan biaya pendidikan. Salah satunya bentuk sumbangan masyarakat adalah hibah atau wakaf. Bantuan dari masyarakat ini sangat membantu perkembangan sekolah-sekolah. Misalnya wakaf tanah tersebut dapat dimanfaatkan sekolah untuk membuat ruangan lagi atau bangunan yang dibutuhkan sekolah. Sehingga bantuan-bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk kelangsungan pendidikan. Sumber dana dari pemerintah dan sumber lain. Poin yang ketiga, BOS. Dana bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan dana BOS. Dana BOS adalah program yang diusung oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bantuan pendidikan berbentuk dana tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar. Dana BOS dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah, seperti menyediakan alat, belajar, mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan lain sebagainya. Besaran dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah dihitung berdasarkan peserta didik yang terdaftar di sekolah. Sejumlah 1,5 juta per satu orang peserta didik setiap tahun. Peraturan itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Pasal 6 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana BOS. Kemudian BOP atau Dana Bantuan Operasional Pendidikan. BOP adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasionalia bagi satuan pendidikan. Tujuan umum dari BOP adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah telah perhatian terhadap masalah pendidikan. Dengan adanya dana BOP atau dana BOS sangat membantu keuangan pembelajaran di sekolah, termasuk sekolah negeri. Karena di sekolah negeri, siswa tidak membayar uang SPP. Tidak ada dana BOS ataupun BOP. Jika tidak ada dana BOS ataupun BOP, dapat menghambat keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kemudian adalah poin yang keempat, gaji guru, staf administrasi dan penjaga. Gaji guru beserta staf lainnya di SMP Negeri 2 Salatiga berasal dari pemerintah daerah. Dana BOS dan BOP digunakan untuk beasiswa para murid. Namun di tahun 2020 Kemendikbud menyatakan ada 2 syarat yang harus dipenuhi guru honorer untuk mendapatkan dana BOS. Di antaranya adalah guru honorer
yang gajinya dibayarkan dengan dana BOS tersebut harus direkrut sebelum 2020. Untuk guru yang baru direkrut tidak boleh mendapatkan gaji dari dana BOS. Yang kedua, guru tersebut harus memiliki nomor unit pendidik atau biasa disebut dengan NUPTK. Kemudian tentang strategi menggali sumber dana. Pertama adalah menganalisa kebutuhan dan kemampuan sekolah, mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan, mengklasifikasi sumber dana dan alokasi dana berdasarkan skala prioritas, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain, mengajukan permohonan bantuan kepada lembaga-lembaga dalam bidang kelembagaan, mengajukan permohonan bantuan kepada masyarakat berupa fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat. Terakhir adalah menjalin kerjasama dengan orang tua wali murid. Kemudian juga ada strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Salatiga melalui 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan pembiayaan dengan menyusun RKS. Pelaksanaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal pelaksanaan dalam anggaran oleh guru dan karyawan. Itu adalah laporan dari penelitian di SMP Negeri 2 Salatiga. Kemudian laporan penelitian di SMA Al-Hikmah Sirampong. Kemudian pemaparan dari MA Al-Hikmah 2 Sirampong. Manajemen keuangan dan pembiayaan. Sistem pembiayaan di Ponpes MA Al-Hikmah Sirampong dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan lembaga pendidikan atau biaya pendidikan sekolah formal. Kemudian biaya operasional pendidikan selama di pondok pesantren bagi peserta didik yang nyantrik di pondok pesantren. Di makalah sudah dilampirkan rincian pembayaran atau pembiayaan di Ponpes MA Al-Hikmah Sirampong. Rincian tersebut sebagai acuan Bapak atau Ibu yang ingin mendaftarkan putra atau putrinya di MA Al-Hikmah Sirampong. Untuk biaya operasional per bulan hanya dikenakan syariah pondok sebesar 50.000 dan kos makan sebesar 230.000 per bulan. Jika dikalkulasikan, untuk biaya operasional pendidikan pesantren dan sekolah adalah sebesar 390.000 untuk tingkat SLTA. Sedangkan untuk pegangan santri dapat dikalkulasikan sebesar 10.000 per hari. Maka sebulan bisa sebesar 300.000. Jika di total keseluruhan Bapak atau Ibu setidaknya mengeluarkan dana operasional yang digenapkan sebesar 700.000 per bulannya atau 800.000 untuk keperluan MCK atau 1 juta per bulan paling maksimal. Jika Bapak atau Ibu mampu, dipresentasikan 50% untuk biaya pendidikan dan 50% untuk biaya hidup. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.